Kerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi sama aku Irma di channel YouTube kami, Magma Media. Jadi hari ini aku sama suami akan podcast lagi untuk membahas hal-hal yang viral, lagi viral banget di dunia, bahkan trending topik banget. Ini permasalahan yang mungkin agak berat ya untuk kita bahas, tapi akan kita coba bahas di sini. Semoga aja ini bisa menginspirasi atau memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Kita sambut suami aku. Ngapain sih ya? Oke. Ketemu lagi. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang Gaza ya. Kita sedih banget sebenarnya. Setiap kali, bahkan kalau aku lihat media sosial tentang berita Gaza, tentang kematian anak-anak bahkan yang seringnya aku tuh selalu nangis bener-bener nangis loh, karena ngerasa kayak aku juga ibu punya anak gitu. Kalau misalnya hidup di tempat seperti itu, kayak hidup kita tuh nggak tahu besok masih hidup nggak nih gitu. Jadi kayak ngenes banget tapi kayak gimana ya, apa ya yang bisa kita lakukan untuk perdamaian, mungkin perdamaian mereka, ataupun apa ya yang bisa kita bantu sedikit untuk warga Palestina yang sekarang lagi diserang terus menerus gitu. Jadi kita akan membahas itu saat ini sebagai orang awam, sebagai ibu rumah tangga biasa yang ya jujur aku nggak tahu ya kenapa sih ini terjadi gitu. Nah, ini aku mau tanyain ke pakar dalam rumah tangga aku. Apa sih ya? Oke. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya aku mau tukar pikiran. Jadi sebenarnya apa sih menurut pandangan kamu tentang peperangan di Gaza, antara Palestina dengan Israel ini? Menurut saya, peperangan yang terjadi di Palestina itu karena memang segala jenis penjajahan di atas bumi ini memang tidak dibenarkan. Itu senada dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang kemarin sempat diutarakan oleh Ibu Retno Marsudi. Itu sangat mengutuk keras yang namanya serangan habis-habisan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza, yang memakan banyak sekali korban, baik yang meninggal, yang luka-luka, gedung-gedung hancur, terjadinya kelaparan, terjadi yang namanya ketakutan di mana-mana, intinya chaos lah seperti itu. Dan Indonesia juga sudah jelas posisinya, itu mengutuk keras yang namanya penjajahan di atas bumi ini memang harus dihilangkan karena sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 seperti itu. Apa tuh? Ya, Undang-Undang 1945 alinea 194 itu mengatakan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu posisi Indonesia jelas seperti itu. Karena Indonesia juga pernah dijajah Iya banget dong. ya. Iya. Jadi Indonesia ini memang negara yang konsisten dari dulu sampai sekarang mendukung yang namanya kemerdekaan Palestina seperti itu. Dan sudah dilakukan banyak hal, termasuk kita juga mengirimkan yang namanya pasukan pengamanan. Sementara ini kita merupakan posisi Indonesia di PBB itu adalah Dewan Keamanan walaupun tidak tetap, tetapi saya rasa sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Karena tiap tahunnya kita itu mengirim pasukan keamanan baik ke Palestina, baik ke Lebanon,
dan daerah konflik di Timur Tengah lah, Indonesia. Dan Indonesia tuh garda terdepan banget untuk membantu, terutama dari makanan ya. Iya, Banyak semuanya. banget. Dan beberapa tahun yang lalu concern Indonesia itu terhadap dunia kesehatan. Itu kan kalau nggak salah kan di Palestina itu kan mungkin di Gaza ya, Indonesia itu sudah bangun yang namanya rumah sakit. Keren kan rumah sakit. Itu saya tonton di salah satu televisi nasional Indonesia. Katanya dekat-dekat situ terjadi pemboman ya. Kita Ya, doakan. rumah sakit itu ya. Ya, kita doakan WNI kita ya. Itu selalu dalam keadaan sehat, selalu dijauhkan dari hal-hal yang bersifat mara bahaya. Volunteer yang Ya. sekarang lagi ngasih bantuan atau kan memang Ya, lagi banyak di sekali, sana. banyak sekali. Semoga Allah selalu melindungi. Amin, amin. Karena memang kita tonton ya, itu luar biasa itu. Kayak nggak ada belas kasih ya, Iya. kayak gitu. Sangat-sangat mengerikan. Kita sebagai warga negara Indonesia itu melihatnya marah yang jelas ya, marah. Yes. Kita Karena marah. memang Palestina ini salah satu negara yang di awal kemerdekaan kita itu mengakui loh, jangan salah. Jadi yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia Agustus 1945 itu Palestina, jangan salah. Salah satunya ya. Iya, dan kita juga merupakan, Palestina juga merupakan salah satu kiblat Muslim kan di Masjidil Aqsa ya, seperti itu. Oh ya. Jadi sebenarnya aku sebagai orang awam juga pengen tanya ya. Gimana sih sebenarnya, apa sih yang bisa kita bantu sebagai kita orang biasa gini kan untuk membantu saudara-saudara muslim kita di Palestina yang lagi kelaparan kah, yang lagi yang pokoknya lagi meregang nyawa lah di sana. Emang sekarang ini menurut saya ya, yang bisa melakukan hal yang lebih itu adalah pemerintah. Pemerintah sekarang itu memang sangat concern, terutama Kementerian Luar Negeri ya. Ibu Retno Marsudi itu memang luar biasa, pintar sekali, smart sekali. Jadi memang sudah banyak pernyataan yang dikeluarkan oleh beliau bahwasanya tuh memang mengutuk keras terhadap agresi militer yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Kita doakan Ibu Retno Marsudi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berharap warga negara Indonesia, kita ini harapannya ke depan pemerintah bisa melakukan hal yang terbaik lah, terutama untuk Palestina seperti itu. Untuk kita seperti ini, kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berdoa semoga Palestina kembali damai, terusir dari penjajah-penjajah seperti Israel. Karena dulu kan kita dijajah itu 350 tahun oleh Belanda. Kita paham rasanya dijajah seperti apa, rasanya kita diintimidasi seperti apa, seperti itu. Nah, jadi yang terakhir, kita sebagai sesama umat Muslim di dunia, seperti saya jelaskan tadi, kita berdoa sesuai agama yang kita percaya. Terus di dalam negeri, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus kompak. Kita harus jaga persatuan kita. Sudah jelas kok pemerintah kita menyatakan bahwasanya tuh memang mengutuk keras terhadap hal-hal yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Ya kan? Iya dong. Jadi oleh pemerintah sudah dikatakan kita selalu mendukung support kepada Palestina. Kita jujur aja ya, Indonesia itu nggak ada kerjasama sama Israel. Itu bentuk keseriusan Indonesia membantu yang namanya Palestina. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersatu. Jangan ada saling menghujat di sosial media. Kita jangan menjatuhkan salah satu pihak yang hanya ingin melakukan yang namanya pendapat. Kita ini negara demokrasi kan. Saya rasa untuk pendapat dengan hal-hal yang sifat positif itu hal-hal yang wajar kan. Seperti itu. Sekali lagi Indonesia dengan posisi yang tegas, posisi yang pas, bahwasanya tuh kita memang selalu mendukung Palestina.
Insyaallah kita termasuk negara yang damai ya, dan Amin. mendukung perdamaian. Ya, kita harus bersatu, kita harus kompak, jangan saling terpecahkan. Jadi sebenarnya menurut kamu bisa nggak sih konflik ini selesai? Bisa nggak sih damai baik-baik aja? Ya, harapan seluruh umat dunia Iya. ya, termasuk orang Ya, Islam. Ya maunya damai, rakyat kita damai. Islam itu rahmatan lil alamin loh. Senang yang damai, senang yang indah-indah. Menurut saya tuh sebenarnya bisa. Makanya ada yang namanya PBB. PBB itu kan tugasnya memang apabila memang ada hal-hal yang bertikai antara negara, kan yang menjadi penengah kan organisasi dunia tersebut. Cuman kita kurang paham kenapa hal seperti ini tidak pernah selesai seperti itu. Dan Harus yang namanya duduk satu bangku, harus kita cari titik terangnya seperti apa. Ya kalau sudah skala dunia kita paham ya. Kalau untuk masalah dalam dunia Indonesia kita juga kurang paham apa yang dunia. Tapi intinya Palestina selalu di hati rakyat Indonesia. apa sih arti Palestina bagi kita warga Indonesia, bagi kamu sendiri secara pribadi? Palestina bagi saya adalah suatu keluarga. Karena bagi Islam yang namanya sesama Islam, sesama Muslim itu memang saling bersaudara. Kita bersaudara itu nggak boleh yang namanya terpecah-pecah. Harus selalu dukung, moral itu wajib, material itu wajib. Walaupun kita hanya 50.000, 100, ada yang namanya infak, sedekah, nggak ada salahnya. Bagi ke sesama masyarakat Muslim itu baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya bahas tadi, Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Iya, benar. Jadi memang Palestina itu adalah negara yang selalu ada di hati saya karena dua tadi, dan ada satu lagi seperti saya katakan di belakang tadi, Palestina itu merupakan kiblat kedua umat Muslim, yaitu Masjidil Aqsa. Seperti itu. Nah, tadi nyinggung tentang bantuan nih ya, 50.000, 100 katanya. Jadi, aku mau tanya sebenarnya karena udah terlalu banyak ya, udah terlalu blow up banget berita ini, pasti ada pro kontra. Pasti ada orang baik, ada orang jahat gitu. Ada orang yang ingin memanfaatkan keadaan ini untuk untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya dengan buka donasi, tapi akhirnya donasi tersebut diselewengkan misalnya. Jadi menurut kamu yang paling bener lah kita kalau ngasih bantuan untuk Palestina, sarannya kemana ya? Gitu. Ya, sarannya. Oke, baik. Ya, kita punya lembaga-lembaga resmi, baik itu punya pemerintah, ataupun swasta, ataupun komunitas yang memang sudah berlabel hukum, sudah bersertifikat, sudah terdaftar di pemerintah setempat. Itu salah satu cara kita mencegah atau meminimalisir terjadinya penipuan, terjadinya infak bodong, dan segala macamnya seperti itu. Dan kita hindari umpamanya ada orang-orang datang ke rumah yang nggak jelas, yang mengatas nama Palestina, yang mengatas nama masyarakat Islam lainnya, itu sebaiknya dihindarkan. Kita cari informasi-informasi yang lebih akurat lah. Saya rasa di TV-TV nasional Indonesia itu banyak sekali, itu kan tagline di bawahnya itu. Ya segitu aja dulu pembahasan kita tentang Gaza. Semoga saudara-saudara muslim kita di sana selalu dalam lindungan Allah, dan yang telah mendahului kita itu diampuni juga dosanya. Amin. Amin. Dan juga yang pasti diberi kesabaran, ketabahan, badai akan pasti berlalu. Ya. Semoga perdamaian segera bisa direalisasikan. Amin. Oke, cukup sekian. Kembali lagi di pembahasan berikutnya bersama kami berdua. See you, bye-bye. ايش صار معك يا عمو؟ ايش صار؟ ها؟ كنت نايم؟ ايش صار؟
ايش؟ كنت نايم وصار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ خايف الحين؟ خايف ليش خايف؟ خلص القصف الحين خلص. خلص يا عم خلص خلص. خلص أنا معاك ماشي؟ خلص أنت بطل لا أنت مش خايف. ليش خايف؟ بدك أبوك؟ الحين بدك أبوك. إذا قصف بدك أبوك. خلاص؟ بدك تبغى كمان؟ خلاص.